Puncak arus balik di Tol Muara Sembako diprediksi terjadi pada 5 dan 6 April 2025. Masjid Al-Muhajirin Bangko menjadi tempat persinggahan para pemudik. Ziarah ke makam keluarga menjadi tradisi saat Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 2 April 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, tanggal 5 dan 6 April mendatang, diprediksi sebagai puncak arus balik di Jalan Tol Muara Sembako Bayung Lincir. Sebelum melaksanakan perjalanan, masyarakat diimbau untuk dapat memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi aman. Puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah telah berakhir dengan kondisi arus lalu lintas yang lancar dan aman di ruas Tol Muara Sembako Bayung Lincir. Section Head Operation Cabang Tol BTJ Muhammad Fitri Andri memprediksi pergerakan pemudik untuk kembali ke daerah tempat kerja diprediksi terjadi pada Sabtu 5 April dan Minggu 6 April mendatang. Kepadatan kendaraan yang melintas pada puncak arus balik tersebut diprediksi masih di angka 8.000 lebih. Masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan perjalanan sebelum masa puncak arus balik. Hal ini demi kenyamanan dan keselamatan bersama di perjalanan serta dapat memecahkan kepadatan kendaraan di jalan. Pengendara ataupun pengguna jalan tol BT Jam ini kami himbau untuk dapat selalu mengutamakan keselamatan, di mana tetap menggunakan sapu pengaman, kemudian juga mematuhi aturan lalu lintas, rambu-rambu yang ada. Sementara guna memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan pada arus balik di ruas Tol Muara Sembako Bayung Lincir, petugas telah mensiagakan posko di setiap gerbang tol untuk dijadikan tempat beristirahat. Section Head Operation Cabang Tol BT Jam juga berharap meski diprediksi ada peningkatan kendaraan pada puncak arus balik, mobilitas dapat berjalan lancar dan aman. Multazam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki Lebaran ketiga, arus mudik di sepanjang jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Bungo, terpantau normal dan lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Memasuki hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, arus mudik di sepanjang lintas Sumatera atau Jalinsum di Kabupaten Bungo terlihat normal dan lancar. Kepala Pos Pelayanan Simpang 4 Bungo Yusri B mengatakan, di hari ketiga Idul Fitri 1446 Hijriah ini, kondisi jalan lintas Sumatera di wilayah hukum Polres Bungo arus lalu lintas pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumbar mulai kembali normal. Diprediksi akan kembali meningkat pada Sabtu dan Minggu. Pemudik akan kembali ke perantauan setelah berhari raya di kampung halaman. Sampai hari ini arus lalu lintas cukup lancar dan aman dan lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Polres Bungo mengimbau pemudik maupun yang merayakan Idul Fitri agar selalu berhati-hati dan gunakan perlengkapan kendaraan dengan baik, dan untuk pengendara roda 2 gunakan helm untuk keselamatan berlalu lintas. Untuk hari ketiga Lebaran ini, untuk pantauan kami dari Posisian, arus mudik masih ramai dan lancar. Untuk kendaraan dari rata-rata dari plat B dari Jakarta menuju ke daerah Bungo dan sekitarnya. Sampai saat ini untuk arus kendaraan pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumbar dan sebaliknya cukup lancar, bahkan dalam kondisi volume kendaraan yang normal. Pos Pelayanan Mudik Lebaran Polres Bungo mencatat rata-rata kendaraan yang melintasi wilayah Kabupaten Bungo perharinya sekitar 200 hingga 250 kendaraan roda 4, sedangkan kendaraan roda 2 sekitar 200 hingga 300 kendaraan.
Sampai saat ini belum ada informasi terjadi kecelakaan di wilayah hukum Polres Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin Provinsi Jambi terpantau aman dan lancar. Polres Merangin diprediksi arus balik mulai berlangsung pada 4 April 2025. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi M. Sobar yang melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore Sobar. Ya, Sobar, hingga hari ketiga Lebaran ini seperti apa kondisi arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera yang berada di Kabupaten Merangin, Sobar? Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa arus lalu lintas di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi berlangsung aman dan lancar. Walau mengalami peningkatan dibandingkan kemarin, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera ini masih kondusif dan tidak terjadi kemacetan. Berdasarkan pengamatan Polres Merangin, kebanyakan kendaraan yang melintas ialah kendaraan pribadi, yakni sepeda motor dan mobil yang digunakan untuk berkunjung dan bersilaturahmi dengan keluarga. Sedangkan bus antar provinsi belum tampak melintas di jalan lintas ini. Berdasarkan catatan Polres Merangin pula, sejak awal Ramadan hingga sekarang tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi kecelakaan, Polres Merangin telah mendirikan satu pos pelayanan di Sungai Ulang, Kecamatan Lautan, kemudian 4 pos pemantauan yang berada di Tabir, Pasar Bawah, kemudian Sungai Manau dan Pamenang, daerah berbatasan dengan Sorolang. Di masing-masing pos ini terdapat 12 anggota kepolisian dan petugas kesehatan yang bersiaga di sana. Sejauh ini sudah terdapat beberapa masyarakat yang memanfaatkan pos pelayanan di Sungai Ulang. Salah satunya pemudik dari Bengkulu yang sempat mengalami mual, kemudian mendapatkan penanganan medis di sana. Berdasarkan prediksi Polres Merangin, arus balik di Kabupaten Merangin mulai terjadi pada tanggal 4 April mendatang. Para pemudik diimbau untuk selalu berhati-hati dan fokus saat kendaraan. Bila kelelahan, harus beristirahat dan bisa memanfaatkan pos pelayanan dan pos pemanfaatan untuk beristirahat sejenak. Demikian. Ya, baik Sobar, lalu berapa banyak petugas yang disiagakan untuk pengamanan selama Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Merangin, Sobar? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa terdapat 4 pos pemantauan dan 1 pos pelayanan. Di masing-masing pos ini ada 12 petugas kepolisian yang menjaga keamanan dan 8 petugas kesehatan yang bersiaga secara bergantian. Mereka juga dilengkapi alat medis dan mobil ambulans serta mobil untuk memantau arus lalu lintas. Demikian. Baik, terima kasih Sobar yang telah melaporkan langsung dari Kabupaten Merangin. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Sobar. Ya, selanjutnya Saudara, Masjid Al-Muhajirin Kota Bangko dapat menjadi tempat persinggahan bagi para pemudik. Di dalam masjid terdapat ruang untuk masyarakat beristirahat, minuman gratis hingga koleksi buku. Masjid Al-Muhajirin Bangko yang berada di jalur 3 Jalan Lintas Sumatera Kota Bangko, Kabupaten Merangin menjadi rest area atau tempat persinggahan. Para pemudik yang berada dalam perjalanan arus balik dapat memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat. Walau ruangan untuk sholat tutup sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di masjid ini terdapat ruang untuk masyarakat beristirahat yang dapat dimanfaatkan selama 24 jam. Tersedia pula minuman gratis yang tersimpan di dalam kulkas. Tidak hanya itu, tempat ibadah ini juga memiliki koleksi buku. Seorang pengemudi Andi mengatakan dirinya bersama istri, anak, dan mertua sengaja singgah di masjid ini karena lokasinya strategis dan tempatnya nyaman. Mereka dalam perjalanan menuju Sumatera Barat untuk liburan. Ya karena tempatnya dekat di pinggir jalan, lagi pun nyaman masjidnya. Jadi kalau mau ke saya ini mau ke Padang, jadi rasa selesa lah singgah di sini. Oh, oke Pak. Jadi nyaman Pak ya? Nyaman. Kalau boleh tahu dari mana Pak? Saya dari Jambi. Ke mana Pak? Mau ke Padang. Hingga saat ini, arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Merangin terpantau landai. Polres Merangin memprediksi arus balik mulai terjadi pada tanggal 4 April 2025. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ziarah ke makam keluarga menjadi tradisi saat Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, warga Desa Teluk Rendah Ilir, Desa Rendah Pasar, dan Desa Teluk Rendah Ulu menggelar ziarah ke makam keluarga. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi saat Lebaran Idul Fitri. Pada hari ketiga Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, beberapa tempat pemakaman yang berada di Desa Teluk Rendah Ilir, Ulu, dan Pasar ramai dikunjungi oleh para peziarah, baik dari luar maupun dari Desa Teluk Rendah. Dengan menyeberangi Sungai Batanghari, para peziarah ini rela sejak pagi bersama keluarga ke lokasi makam. Kegiatan ziarah ke makam yang sudah menjadi tradisi ini diisi dengan pembacaan Yasin, tahlilan, dan juga doa untuk para keluarga yang sudah meninggal. Selain sudah menjadi agenda tahunan saat momen Lebaran, ziarah ke makam ini juga menjadi momen bagi para peziarah untuk menyambung tali silaturahmi. Kegiatan ziarah ke makam keluarga pada hari Lebaran ketiga Idul Fitri itu sudah menjadi tradisi di Desa Teluk Rendah Ilir turun-temurun sejak nenek moyang kami terdahulu sampai generasi kami pada saat ini. Tujuan daripada ziarah kuburan di samping kita mendoakan para keluarga kita yang sudah mendahului kita berpulang ke Allah, juga merupakan ajang silaturahim bagi semua masyarakat. Usai menggelar ziarah pada siang hari, pada malamnya warga setempat juga menggelar pembacaan tahlilan dan doa bersama, baik di musola maupun di masjid. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Bungo memastikan logistik untuk pemungutan suara ulang pada 5 April 2025 sudah siap. 1 hari sebelum pelaksanaan PSU, logistik tersebut akan didistribusikan ke 21 tempat pemungutan suara. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Muhriandi langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore, Andi. Bagaimana kesiapan pendistribusian logistik PSU Pilkada Bungo di 21 TPS, Andi? Baik, selamat sore. Seperti informasi yang kami dapatkan, juga kami kabarkan, di mana untuk proses pemungutan suara di Kabupaten Bungo pada Pilkada 2024 yang lalu, sesuai dengan surat perintah ataupun hasil dari Mahkamah Konstitusi atau MK beberapa hari yang lalu pada tanggal 24 Februari 2025, di mana putusan MK tersebut memerintahkan pihak KPU Bungo untuk melaksanakan proses pemungutan suara ulang di 21 TPS yang tersebar di 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Dari 21 TPS yang dilaksanakan PSU nantinya terdapat sebanyak 8.362 daftar pemilih tetap untuk warga yang akan melakukan hak pilihnya pada tanggal 5 April nanti. Selain itu, ya, KPU Bungo sampai hari ini selalu dan terus melakukan persiapan dan juga melakukan tahapan-tahapan demi tahapan untuk proses PSU nanti agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sempat terjadi pada 27 November yang lalu, di mana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan pihak KPU seperti pembentukan badan ad hoc untuk setiap PPS di 21 TPS. Kemudian memberikan edukasi dan bintek terhadap 21 TPS yang termasuk dengan KPPS, PPS dan PPK yang ada di 8 kecamatan yang akan mengikuti PSU nantinya. Kemudian di beberapa hari kemarin, pihak KPU sendiri sudah melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara sebanyak 8.582 lembar surat suara, di mana dalam proses pensortiran dan pelipatan surat suara tersebut juga disaksikan langsung oleh pihak KPU Provinsi Jambi dan didampingi pihak Forkopimda dan pihak Pemkab Bungo, sehingga sampai saat ini proses tahapan untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Bungo sudah siap untuk 100% akan dilaksanakan oleh pihak KPU Bungo.
Sedangkan pada hari nanti, pada hari Jumat, pada tanggal 4 April, pada pukul 10 siang nanti akan dilakukan proses pelepasan dan pendistribusian logistik ke 21 TPS yang tersebar di 8 kecamatan. Di mana pada proses pendistribusian nanti akan dikawal ketat oleh pihak keamanan seperti dari Polres Bungo dan Kodim 0416 Bute. Di sini dari pihak KPU sendiri berharap setiap TPS yang menerima surat suara agar selalu menjaga selama 1 kali 24 jam sampai proses pelaksanaan PSU pada tanggal 5 nantinya. Kemudian dari pihak KPU sendiri juga berharap untuk PSU saat nanti pada tanggal 5 April agar dapat terlaksana dengan baik, lancar, aman sehingga tidak ada lagi gejolak di setiap TPS, bahkan tidak akan ada lagi, berharap tidak akan ada lagi PSU-PSU-nya untuk Kabupaten Bungo, sehingga Kabupaten Bungo nantinya dapat menerima hasil dari PSU nanti. Demikian. Ya, Mukhriyandi melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pilkada 2024 menjadi momen penting untuk mengevaluasi perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks partisipasi publik, termasuk pemahaman publik terhadap calon pemimpin dan agenda politik yang ditawarkan. Pada Pilkada serentak 27 November 2024 lalu, partisipasi pemilih gubernur dan wakil gubernur Jambi mencapai 1.967.070 pemilih dari 2.695.348 daftar pemilih tetap. Artinya, partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2024 mencapai 72,76%. Angka ini naik dari partisipasi Pilgub sebelumnya yang dihelat pada 9 Desember 2020 yang hanya sebesar 67,90%. Kendati demikian, partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, yakni sebesar 86%. Pengamat politik Desi Arianto mengatakan, meskipun partisipasi pemilih dalam pilkada seringkali meningkat, namun banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya kualitas pemahaman publik terhadap calon pemimpin dan agenda politik yang ditawarkan. Diharapkan pilkada kali ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah, namun juga menjadi barometer sejauh mana masyarakat terlibat dan memahami proses demokrasi yang sedang berlangsung. Kemudian Pilkada 2024 harus menjadi ajang untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas pemimpin, bukan semata-mata karena faktor identitas atau popularitas. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu adalah tonggak sejarah yang dilakukan secara serentak. Dan ini menjadi bagian yang harus KPU pahami betul, KPU siapkan betul, karena ini menyangkut kepercayaan publik juga. Dan di era transparan sekarang ini KPU berupaya bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena yang dipilih dari pemilu itu ada presiden, kemudian ada anggota legislatif. Pilkada 2024 menjadi titik balik untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal di Indonesia, asalkan ada kesadaran kolektif untuk terus mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari seluruh elemen masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pasca pilkada diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pemilu yang akan datang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Bupati dan Ketua TPPKK Batanghari kunjungi pasien di Rumah Sakit Hamba Muara Bulian. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Saudara, di Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati dan Ketua TPPKK Batanghari berbagi kepedulian bersama pasien yang tengah menjalani perawatan di RSUD Hamba Muara Bulian. Bupati berharap pasien segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Bupati Muhammad Fadil Arif dan Ketua Tim Penggerak PKK Batanghari Zulfa Fadil mengunjungi pasien yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hamba Muara Bulian. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Batanghari terhadap masyarakatnya yang tertimpa kemalangan akibat sakit. Dalam kunjungan itu, Bupati bersama rombongan melihat kondisi kesehatan dari sejumlah pasien, terutama yang berada di ruang perawatan ZAL anak. Bupati juga ingin memastikan setiap pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit kepada seluruh pasien berjalan dengan baik dan maksimal. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif turut menyampaikan rasa prihatinnya dan berharap agar pasien diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Kehadiran kita, bagaimana kebahagiaan di Hari Idul Fitri ini bisa dirasakan semua masyarakat Kabupaten Batanghari. Nah, hari ini kita mendatangi rumah sakit karena kebetulan ada saudara kita yang terpaksa berhari raya di rumah sakit karena kebetulan keluarganya sedang dirawat di sini. Mudah-mudahan nih teman-teman semua ya, dengan keikhlasannya tuh mengurangi dan mengikhlaskan waktu pribadinya untuk berlebaran bersama keluarga, lebih memilih melaksanakan tugas di rumah sakit ini. Dengan kunjungannya itu diharapkan dapat membangkitkan semangat bagi para pasien dan keluarga dalam merayakan Hari Kemenangan Idul Fitri. Di sela kunjungannya, Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK juga turut memberikan bikisan lebaran kepada keluarga pasien maupun perawat yang tengah bertugas sebagai wujud berbagi kebahagiaan di Hari Kemenangan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga emas di Kota Jambi terus meningkat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Harga emas di Kota Jambi terus mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Peningkatan harga emas itu disebabkan adanya isu global hingga melemahnya nilai tukar rupiah. Akibat isu global hingga melemahnya nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap nilai jual emas di pasaran. Pemilik toko emas Sumatera, Andra, mengatakan harga jual emas terus mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Saat ini harga penjualan emas di Jambi untuk jenis logam mulia berkisar 10,7 juta rupiah per sukunya. Sementara itu untuk harga emas murni berkisar 10,3 juta rupiah per suku. Kemudian untuk harga emas 70% seharga 1,2 juta rupiah per gram dan harga emas 75% seharga 1,35 juta rupiah per gram. Harga emas ini dapat terus melonjak bahkan diprediksi mampu mencapai angka 2 juta rupiah per gramnya. Sementara untuk penjualan emas hingga saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Harga emas hari ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan lah dari beberapa minggu yang lalu. Kalau sekarang per sukunya 10.700.000, sebelumnya itu 10.600.000 per sukunya. Penyebab naik? Kalau emas murni sekarang 10.300.000 per sukunya. Oh, emas murni berapa? 10.300.000. Sebelumnya? Sebelumnya 10.200.000. Penyebabnya apa nih? Kalau penyebabnya biasa kayaknya macam sekarang kan isu global lah. Dengan kenaikan harga emas yang terus berlanjut, masyarakat diharapkan dapat bijak dalam melakukan pembelian emas sebagai investasi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, para petani di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin berharap program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis berdampak baik bagi petani lokal. Para petani di Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin ingin dilibatkan dalam program ketahanan pangan serta makan bergizi gratis atau MBG.
Mereka berharap program Presiden Prabowo itu dapat berdampak baik bagi petani lokal di Kabupaten Merangin. Salah seorang petani, Usliati, mengaku baru mengetahui kedua program tersebut. Namun dia berharap program ini dapat memberdayakan para petani di Kecamatan Sungai Manau. Petani juga menanti bantuan berupa bibit padi unggul dan pupuk untuk meningkatkan produktivitas, serta bantuan pestisida untuk mengatasi hama padi yang belakangan ini mengalami peningkatan. Kami mengharap Bapak Prabowo membeli padi kami untuk makanan gizi gratis dan ketahanan pangan. Berharap bantuan juga ya Bu ya? Kami mengharap juga bantuan dari Bapak Prabowo, bibit, pupuk. Petani lainnya di Desa Bukit Batu, Andi Saputra pun berharap hal yang sama. Desa yang berada di Kecamatan Sungai Manau itu jarang tersentuh bantuan pertanian. Padahal terdapat 40 hektar lebih persawahan di desa ini yang dikelola secara bergotong royong. Sebenarnya kami petani ini Pak, contoh kami di Bukit Batu ini jarang disentuh bantuan yang namanya dari pertanian gitu kan. Contoh seperti pupuk. Sebenarnya kami punya lahan yang cukup luas ya Pak, bisa di puluhan hektar lah. Tapi jarang disentuh. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Merangin melakukan optimalisasi lahan 119 hektar yang berada di Kecamatan Tabir Ulu dan Tabir Lintas. Lahan persawahan tersebut diupayakan dapat ditanam dan dipanen 3 kali dalam 1 tahun. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Dengan bermodal Rp2.400.000, seorang penerima program PENA kini berhasil keluar dari penerima PKH. Keberhasilan salah seorang penerima PKH sebelumnya, Dewi, menjadi contoh bagi penerima PKH lainnya untuk menjadi mandiri. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA merupakan program Kementerian Sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, penerima bantuan diharapkan dapat mengembangkan kewirausahaan dengan memberikan bantuan usaha. Program ini sangat membantu keluarga menerima manfaat untuk keluar dari penerima PKH. Dengan bermodalkan uang Rp2.400.000 yang diterimanya, Dewi mampu membuka dan mengembangkan usahanya dengan berjualan gorengan dan minuman. Tak tanggung-tanggung, kini omset yang dihasilkan dari jualannya mencapai Rp300.000 per hari. Dewi yang semula menerima PKH sejak tahun 2018, pada Desember lalu telah mantap mengundurkan diri sebagai penerima PKH atau graduasi mandiri. Untuk beli gerobak, sebagian untuk inilah tambah-tambah usaha beli bahan-bahan untuk kita jual lagi kan. Jualan apa Bu? Jualan banyak sih, dari usaha jual jagung rebus, gorengan, minuman, sama bakso kuah. Keberhasilan Dewi dalam memberdayakan bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut tidak terlepas dari peran penting pendamping PKH. Dengan edukasi aktif dan motivasi yang positif yang diberikan pendamping PKH, membuat penerima dapat mandiri melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara. Banyak sebetulnya Bang yang dilakukan. Salah satunya tuh kami ada pertemuan kelompok. Di saat pertemuan kelompok itulah kami edukasi, misalnya ada modul-modul kayak ekonomi, itu kami belajar bersama cara pengelolaan keuangan. Para penerima PKH lainnya juga berharap program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang digagas Kementerian Sosial dapat berlanjut dan ke depan semakin banyak KPM atau PKH yang graduasi mandiri. Azam Afnat, TVRI Jambi melaporkan. Terdapat sekitar 1.839 warga kota Jambi penerima manfaat graduasi dari kepesertaan program Keluarga Manfaat atau PKH. Mereka telah dibekali modal usaha dari pemerintah dan berhasil menambah pendapatan. Dinas Sosial Kota Jambi mencatat ada sekitar 186.000 warga kota Jambi yang menerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Namun sekitar 1.839 orang telah lepas atau graduasi dari kepesertaan program Keluarga Harapan atau PKH tersebut. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati mengatakan, mereka yang telah keluar dari kepesertaan program PKH telah mampu dan memiliki usaha sendiri. Pemerintah juga telah memberikan uang tunai sebesar Rp2.400.000 untuk modal usaha sehingga mereka memiliki tambahan pendapatan sendiri.
Dinas Sosial juga terus melakukan pendampingan dan pelatihan kepada penerima program PKH. Kondisi kelompok miskin ya, terbagi dalam miskin, rentan miskin maupun miskin ekstrim. Untuk miskin Kota Jambi, miskin ekstrim Kota Jambi itu kita di angka 66. Jadi dengan indikator bahwa masyarakat memang sudah tidak memiliki kemampuan baik secara ekonomi, fisik maupun hubungan sosial. Kemudian untuk kondisi miskin kita dari data DTKS dan P3KE memang cukup banyak 342, namun kita sudah melakukan verifikasi dan validasi karena memang menjadi program Wali Kota Jambi terkait dengan Kota Bahagia. Maka hasil verifikasi ini ada di 186.000 sebenarnya yang memang masyarakat masih di kategori rentan, miskin maupun miskin ekstrim. Salah satu penerima PKH yang telah graduasi, Nur Hasanah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan modal usaha. Dirinya baru keluar dari program PKH pada tahun 2023 lalu, sejak awal menerima di tahun 2012 silam. PKH dari yang pertama dapat PKH seluruh Indonesia. Sudah tuh dapat lagi, Bu? Sudah itu berapa tahun kemudian tahu-tahu tidak dapat lagi. Itu berapa tahun terima PKH, Bu? Sejak kapan gitu, Bu? Anak sekolah? Adalah sampai 6 tahunan. Pemerintah Kota Jambi terus berusaha untuk memberikan modal usaha ke masyarakat miskin, sehingga angka kemiskinan di Kota Jambi dapat terus berkurang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, demikianlah Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Yogia Perlianto. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.